Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Apriani, NIM 122160023, berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Syariah Enterprise Theory atau SET, yang dimana tugas dari teori akuntansi syariah. Pertama, perlu kita ketahui apa itu arti dari konsep Syariah Enterprise Theory atau SET. SET adalah sebuah konsep yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam, menekankan sebuah pengelolaan sumber daya yang luas dan adil. Beda pada paradigma bisnis konvensional yang lebih fokus pada kepentingan individu dan keuntungan ekonomi. Nah, teori ini mengusulkan bahwa hak kepemilikan hakiki itu berada pada Allah dan manusia sebagai khalifah atau wakil yang bertugas untuk mengelola sumber daya tersebut. Nah, manusia diwajibkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Allah secara vertikal dan sesama manusia dan alam semesta secara horizontal, dan mewujudkan keadilan itu sendiri baik sesama manusia, alam semesta, dan Allah pemilik dunia dan akhirat. Syariah Enterprise Theory yang dikemukakan oleh Triyuwono, menurutnya tujuan laporan keuangan akuntansi syariah mengacu pada akuntabilitas instrumental, memiliki spiritual secara vertikal dan horizontal, yaitu manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberikan informasi dalam bentuk akuntansi. Setelah kita mengetahui konsep Syariah Enterprise Theory, kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu metafora amanah. Apa sih itu metafora amanah? Metafora amanah adalah penggunaan kiasan, atau metafora amanah adalah konsep untuk memahami metafora amanah, baik itu pertanggungjawaban, kepercayaan, dalam konteks yang lebih luas, seperti dalam organisasi, bisnis, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah cara untuk membandingkan amanah dengan sesuatu yang lain, memvisualisasikan dengan cara yang imajinatif dan mudah dipahami. Tujuan dengan penyampaian secara imajinatif adalah untuk mengetahui, memberikan nilai secara humanis terhadap suatu kegiatan atau aktivitas yang lebih kompleks, sehingga aktivitas tersebut lebih dekat dengan tujuan intinya dan mampu melingkupi aspek lain yang ada di sekitarnya. Kondisi tersebut yang digunakan untuk mencoba berikan nilai humanis atas sebuah kegiatan dalam berakuntansi atau melakukan dalam pengelolaan keuangan. Seringkali akuntan dan pengelolaan keuangan terjebak pada pertanggungjawaban yang bersifat minanas, sehingga lupa bahwa semua itu merupakan bagian dari muamalah dan juga harus dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Allah atau minallah. Dari tanggung jawab tersebut seringkali dilakukan secara tidak sengaja, juga karena faktor lingkungan sekitarnya masih menggunakan budaya sukele. Kondisi tersebut akan membawa seorang pengelola keuangan dalam menjalankan tanggung jawabnya masih membedakan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Kemudian, setelah kita membahas tentang metafora amanah, masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu metafora zakat. Apa sih itu metafora zakat? Metafora zakat adalah konsep yang merujuk perubahan orientasi perusahaan, orientasi keuntungan atau laba, jadi orientasi terhadap zakat. Ini berarti perusahaan tidak hanya fokus pada memaksimalkan keuntungan, tapi juga dapat memaksimalkan bagaimana realisasi zakat, baik secara materi maupun nilai. Zakat menjadi ukuran keberhasilan, pengelolaan keuangan dan keuntungan menjadi sekunder. Penggunaan metafora zakat untuk menciptakan realitas organisasi mempunyai beberapa makna. Yang pertama, terdapat transformasi dari pencapaian laba bersih maksimal ke pencapaian zakat. Ini berarti bahwa pencapaian laba bukan merupakan tujuan akhir, tapi hanya sekadar tujuan antara. Dua, karena yang menjadi tujuan adalah zakat, maka segala operasi harus tunduk pada aturan main yang ditetapkan dalam syariah. Yang ketiga, zakat mengandung perpaduan karakter manusia yang seimbang antara karakter egoistik dan sosial, yaitu mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Baiklah, itulah yang saya ketahui mengenai SET, metafora zakat, metafora amanah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sofia, NIM 122160089. Dalam video ini saya akan membahas tentang Syariah Enterprise Theory atau SET. Dua konsep penting di dalamnya yaitu metafora amanah dan juga metafora zakat. Jadi dalam teori ini perusahaan dalam Islam tidak dilihat sebagai tempat
mencari keuntungan, akan tetapi amanah atau tanggung jawab dari Allah yang kita jalankan dengan penuh integritas. Konsep tersebut diangkat oleh Profesor Iwan Triwulono, tokoh utama di balik SET. Beliau menekankan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab secara spiritual, sosial, dan ekonomi. Jadi bukan hanya untuk pemegang saham, akan tetapi untuk masyarakat luas dan tentunya kepada Allah. Nah, konsep amanah tersebut maksudnya adalah segala sesuatu yang kita kelola, baik itu harta, informasi, atau bahkan keputusan bisnis, itu semua adalah titipan. Dalam jurnal Sulhani dan Yomani pada tahun 2002 dijelaskan bahwa organisasi ataupun perusahaan dianggap sebagai perpanjangan tangan manusia untuk menjalankan fungsi sosial karena membawa amanah dari Allah. Jadi, manajemen keuangan dan pelaporan dalam perusahaan Islam itu harus benar-benar jujur, adil, dan transparan. Ada yang disebut metafora zakat. Nah, amanah tadi itu tentang tanggung jawab, maka zakat ini lebih ke distribusi yang adil. Zakat itu bukan cuma kewajiban tahunan yang biasa kita tahu, tapi dalam konteks perusahaan, ini adalah simbol kekayaan yang didapat agar bisa memberi manfaat kepada masyarakat luas. Dalam jurnal Nur Mahadi dan Setio ini pada tahun 2019 disebutkan bahwa zakat dalam konteks XET itu mencerminkan semangat keadilan sosial. Nah, jadi misalnya keuntungan perusahaan itu bukan cuma milik perusahaan, akan tetapi ada hak orang lain di dalamnya. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa lihat ya bahwa kedua konsep tersebut, yaitu amanah dan zakat, ini bikin perusahaan syariah itu lebih sekedar mencari untung. Ada dimensi nilai, ada dimensi sosial, dan tentunya ada pertanggungjawaban kepada Allah dan masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Nadila Cecilia dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama yaitu konsep enterprise theory, yang kedua metafora amanah, yang ketiga metafora zakat. Nah, yang pertama yaitu syariah enterprise theory atau SET adalah teori dalam akuntansi syariah yang menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal, tapi juga kepada Allah, manusia, dan lingkungan. SET lahir dari pandangan Islam bahwa setiap aktivitas manusia bagian dari ibadah dan harus membawa kebaikan atau maslahah untuk semua pihak. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang metafora amanah. Dalam teori enterprise syariah, amanah berarti tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia untuk mengelola harta, sumber daya, dan kekayaan dunia dengan cara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Penerapan dalam akuntansi syariah, akuntan memiliki peran sebagai informasi atau terstruktur, bukan hanya sekedar penyaji angka. Laporan keuangan bukan hanya untuk pemilik perusahaan, tapi juga untuk semua pemangku kepentingan seperti karyawan, masyarakat, bahkan lingkungan. Harus ada transparansi, kejujuran, akurasi dalam menyajikan laporan keuangannya. Prinsip ini mendorong akuntan untuk sadar bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan manusia. Contoh dari metafora amanah, jika sebuah perusahaan syariah memperoleh keuntungan, maka akuntannya harus melaporkan sesuai kenyataan tanpa melebihkan atau menyembunyikan informasi, karena ia memegang amanah dari Allah untuk menyampaikan kebenaran. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang metafora zakat. Zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta untuk dibagikan kepada semua orang, khususnya yang membutuhkan. Dalam teori ini, zakat adalah simbol tanggung jawab sosial. Penerapan dalam akuntansi syariah
Akuntansi syariah tidak hanya fokus pada laba atau profit, tetapi juga pada pembagian manfaat. Dalam laporan keuangan harus ada pengungkapan tanggung jawab sosial seperti apakah perusahaan membayar zakat, apakah perusahaan membantu masyarakat sekitar, dan bagaimana kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga wajib berbagi dan mensejahterakan umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.